Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya abang dan kakak, anak-anak ustadz yang soleh dan soleha? Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali belajar bersama biologi. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem 5 kingdom. Kita sudah mempelajari tentang Monera dan Protista. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari ataupun melanjutkan pelajaran yaitu tentang fungi. Oke, baik. Kita sudah mengenal bahwa fungi itu adalah merupakan organisme yang bersel satu atau disebut dengan uniseluler, ya, ataupun bersel banyak. Tetapi kebanyakan anggota dari kingdom fungi ini adalah merupakan organisme yang multiseluler ataupun bersel banyak. Ciri-cirinya Ustadz kalau dia sudah multiseluler apa artinya? Kalau dia sudah multiseluler atau bersel banyak itu sudah bisa kita lihat dengan mata telanjang ataupun langsung bisa kita lihat langsung seperti itu. Kemudian fungi ini juga merupakan sel eukariotik. Kalau kemarin Monera itu prokariotik, Protista sudah eukariotik, fungi plantae animalia itu sudah jelas dia eukariotik, yaitu organisme yang sudah memiliki membran inti. Kemudian yang unik dari fungi antara fungi tumbuhan dan hewan yang dibedakan adalah cara memperoleh makanannya. Kalau tumbuhan sudah jelas kita tahu bahwa tumbuhan memperoleh makanan dengan cara berfotosintesis. Tapi kalau fungi karena mereka tidak memiliki yang namanya klorofil ataupun zat hijau daun, mereka terpaksa merombak zat-zat organisme yang ada pada substratnya ataupun tempat dia tinggal. Seperti misalnya di kayu lapuk, dia merombak kayu lapuk tersebut menjadi sebuah makanan yang dikenal dengan saprofit. Saprofit berarti organisme yang memperoleh makanan dari makhluk yang mati, ya. Kemudian mereka berkembangbiak dengan cara spora. Spora itu merupakan alat perkembangbiakan pada jamur. Oke, di slide itu sudah Bapak tunjukkan, sudah Ustadz tunjukkan ada beberapa gambar yang berkaitan dengan kingdom fungi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini Ustadz akan tunjukkan beberapa contoh dari fungi yang bisa dimakan ataupun dikonsumsi oleh manusia. Silakan diperhatikan, yang pertama ada Pleurotus ataupun jamur tiram. Ini banyak kita temukan di hutan ataupun tumbuh di kayu seperti itu. Begitu juga dengan jamur kuping ataupun Auricularia. Ustadz, Ana nggak hafal nama-nama latinnya. Tidak apa-apa, anak-anak Ustadz semuanya. Yang jelas kita kenal dulu nama Indonesianya, ya. Yang putih itu namanya jamur tiram. Ini banyak kita temukan. Kalau pernah makan jamur crispy, biasanya berasal dari jamur tiram. Kemudian juga ada jamur kuping atau Auricularia. Ini juga banyak kita temukan kalau kita misalnya pergi ke kondangan, misalnya ada sop gitu. Biasanya ada jamur kuping ini, ya. Nah, perhatikan di situ ada garpu masing-masing satu. Kalau ada garpu berarti bisa dimakan. Oke, lanjut. Di situ juga ada jamur kancing dan jamur merang, ya. Ini juga hidupnya di kayu busuk. Kemudian ada Schizophyllum. Schizophyllum ini Ustadz, Ana banyak temukan di hutan. Iya betul, ini banyak kita temukan di hutan-hutan ataupun di tempat-tempat lembab yang tumbuh di kayu-kayu yang busuk seperti itu. Ini kalau kita kenal nama sininya atau nama lokalnya adalah jamur cubit, ya. Karena dia kecil-kecil, jamur cubit, ya. Kemudian juga ada Ganoderma. Siapa yang pernah melihat Ganoderma? Iya, di hutan ini banyak kita temukan Ganoderma ataupun menempel pada tanaman-tanaman kayu yang besar, biasanya itu di samping gitu, ya. Nah, ternyata Ganoderma ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan juga sudah dijadikan sebagai obat kanker dan juga dijadikan sebagai kopi seperti itu, ya. Di slide ada. Kemudian juga ada Amanita muscaria. Perhatikan Amanita ini sangat cantik, ya. Cantik sekali, tetapi ternyata Amanita ini adalah merupakan jamur yang tidak bisa dimakan. Ini merupakan jamur menghasilkan toksin ataupun racun, yaitu amotoksin dan falotoksin seperti itu. Jadi kalau anak
Ustadz semuanya pernah melihat ini, jangan dimakan ya, walaupun cantik tapi nggak bisa dimakan, ini beracun ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan abang dan kakak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ustadz langkai dulu, kita ke kingdom Plantae. Plantae adalah tumbuhan. Apa Ustadz yang membedakan antara jamur dengan Plantae? Kalau jamur tadi memperoleh makanan dengan cara merombak zat-zat yang ada di dalam organisme yang sudah mati, tetapi kalau tumbuhan melakukan ataupun memperoleh makanan dengan cara berfotosintesis ataupun yang dikenal dengan istilah autotrof. Autotrof adalah organisme yang bisa memperoleh makanan sendiri. Siapa itu? Cuma tumbuhan. Oke, baik, kita lihat. Tumbuhan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok besar. Yang pertama paling primitif yaitu ada tumbuhan lumut atau yang kita kenal dengan Bryophyta. Bryophyta berasal dari kata bryon, artinya lumut. Lumut ini adalah merupakan tanaman talus, artinya belum bisa dibedakan mana akar, mana batang, dan mana daun sesungguhnya. Ya. Anak-anak Ustadz mungkin sering menemukan lumut ini tumbuh di kamar mandi, ya, ataupun di batu-batu seperti itu ya. Nah, mereka juga memiliki yang namanya rhizoid. Kalau misalnya tumbuhan mangga kan jelas punya akar ya. Tetapi kalau lumut ini alat untuk dia menempel di batu itu menggunakan namanya rhizoid. Rhizoid ini merupakan alat bantu untuk menempel pada tempat dia tinggal. Misalnya kalau dia di batu, ya di batu. Kalau dia di tanah, namanya rhizoid. Ya. Kemudian lumut ini juga mengalami yang namanya pergiliran keturunan ataupun metagenesis. Baik, coba abang dan kakak di situ perhatikan ada lumut tanduk, ada lumut daun. Oke. Kenapa Ustadz dia dikatakan lumut tanduk? Karena memang dia memiliki kotak spora yang panjang seperti tanduk, ya. Oke, kita lanjut ke kingdom Plantae yang selanjutnya yaitu ada Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Yang membedakan antara lumut dengan paku adalah kalau paku-pakuan itu sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati atau sesungguhnya. Akarnya sudah jelas ada, batangnya sudah jelas ada, daunnya juga sudah jelas ada. Dikatakan dengan tanaman kormus. Ustaz ulang ya. Kalau tadi lumut adalah tanaman talus, talus adalah tanaman yang belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sesungguhnya atau daun sejati. Sedangkan tanaman kormus adalah tanaman yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Kemudian mereka juga sudah memiliki yang namanya pembuluh angkut dan biasanya ini berkembang biak dengan spora. Sama dengan lumut ya, anak-anak Ustadz semua. Lumut juga berkembang biak dengan spora. Sama juga mengalami yang namanya metagenesis. Oke, baik, kita ke slide selanjutnya. Di situ sudah ada ditunjukkan klasifikasi Pteridophyta. Apa tadi Pteridophyta? Paku-pakuan. Berdasarkan jenis sporanya, ternyata paku dibagi ke dalam 3 bagian. Ada paku homospora, ada paku heterospora, ada paku peralihan. Homo artinya sama, spora tadi alat perkembangbiakan pada paku ataupun tanaman paku. Berarti sporanya sama. Hetero artinya berbeda. Spora artinya tadi spora. Ya. Jadi kalau kita artikan homospora adalah paku yang memiliki satu jenis spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Apa contohnya Ustadz? Di situ sudah ada Lycopodium, ada Necrolepis, dan lain-lain. Kalau heterospora, pengertiannya paku heterospora adalah paku yang menghasilkan 2 jenis spora dengan ukuran yang berbeda. Jadi maksudnya di sini anak-anak Ustadz semua ada spora jantan, ada spora betina dalam satu tanaman. Contohnya ada Selaginella atau paku rane.
juga ada marsilea atau semanggi. Sedangkan paku peralihan ini adalah paku yang menghasilkan spora yang ukurannya sama, misalnya sama-sama bulat, tetapi jenisnya berbeda. Contohnya ada Equisetum debil atau paku ekor kuda. Oke, baik anak-anak Ustadz semuanya, kita lanjut ke gambarnya. Nah, ini contohnya. Perhatikan slide-nya. Lycopodium itu contoh paku homospora. Selaginella itu paku heterospora. Ada Equisetum debil adalah merupakan contoh paku ekor kuda atau paku peralihan, ya. Nah, siapa yang sudah pernah melihat paku ekor kuda? Paku ekor kuda banyak kita temukan di rumah-rumah, ya. Ini jadikan sebagai tanaman hias. Oke, oleh karena itu kita ke slide selanjutnya. Apa sih Ustadz peranan dari tumbuhan paku? Peranannya sangat banyak sekali anak-anak Ustadz. Yang ini Ustadz akan berikan beberapa saja. Yang pertama ada sebagai tanaman obat. Ternyata tanaman paku itu bisa juga dijadikan sebagai tanaman-tanaman obat. Contohnya ada Lycopodium atau paku kawat untuk obat batuk dan sesak napas, penyakit bisul juga pada kulit. Juga yang tadi ada Equisetum debil sebagai obat sakit otot atau tulang dalam bentuk parem, juga sebagai alat pembersih pisau, garpu, sendok dan lain-lain. Ya. Selanjutnya juga ada ini contohnya paku ekor kuda tadi dan juga sebagai paku sarang burung sebagai tanaman hias, ya. Nah, kemudian juga ada sebagai sayuran, contohnya ada Marsilea crenata. Juga tadi ada sebagai tanaman hias. Contohnya tanaman hias di sini Ustaz akan tunjukkan. Ada paku ekor kuda, ini sudah banyak kita temukan di rumah-rumah. Juga ada paku sarang burung. Ini juga banyak ditemukan di di depan-depan rumah. Dan masih banyak lagi sebenarnya tanaman-tanaman hias yang berasal dari tanaman-tanaman paku. Insya Allah akan kita lihat eksplor lagi kalau nanti kita sudah masuk, kita lihat bagaimana tanaman paku ini peranannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti kita akan mencari tanaman-tanaman paku yang ada di sekitar SMK IT Kuningan Padang Sidimpuan. Baik, anak-anak Ustadz semua, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan ke tanaman berbiji, yaitu ada tanaman Gymnospermae dan Angiospermae. Ya. Oke, baik anak-anak Ustadz semua, tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini. Insya Allah penjelasan Ustadz yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi anak-anak Ustadz semuanya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Kalau tidak ada lagi, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.